Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah hadaratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa dzurriyyatil bait. Sumalib hadar kitab wa ala hadhihi min masyayikh liman ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhil 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna tawil wahdina ila tariqin mustaqim. Allahumma iftah masami'a qulubina li dzikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa ya'malu bi kitabik. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin. Alhamdulillah bil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'alumi fid dharain qul wa bughdu ahli al-ma'asi 343 ya. Wa bughdu ahli al-ma'asi, kemudian tentang sesuatu yang ada di dalam hati kita adalah membenci para pelaku maksiat. Bi ayyun kira ala fi'lihim al-ma'asi wa la yarda bidzalik, dengan cara mengingkari atas apa yang mereka lakukan, berbagai kemaksiatan, dan tidak ridha kita terhadap perbuatan tersebut. Kan kita nyingok wong yang berbuat kesalahan, berbuat kemaksiatan, minum-minuman keras, nyanyi-nyanyi, nyoget-nyoget, pokoknya hal-hal yang tidak manfaat, yang sampai dia meninggalkan sholat. Tambah lagi sekarang ini jelas-jelasan narkoba ditengarami. Kapan ada organ tunggal, rato-rato adalah apa, wong inek yang palak goyang itu, macam guna seterum. Kita atau dengar dari rumah, mesti kita ingkari, kita benci perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu. Sebab itu anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisani wa illam yastati' fa bi qalbi wa dzalika dha'aful iman. Barang siapa melihat satu kemungkaran, hendaklah dicegahnya kemungkaran itu dengan tangannya, usir. Kalau dia pemerintahan, jangan ditekin, jangan kita parai, ditolak, dijauhi. Kalau kita tidak mampu, kata Nabi, ngomong baik ngomong, juk tahu, omong ke, jangan.
Itu gawi salah, gawi tak benar. Juga tidak mampu, harus benci di dalam hati. Tapi adhaful iman, itu serendah-rendahnya iman. Jadi dianggap kita tu punya iman tapi rendah. Kadang-kadang masyarakat ini dengan kebaikan dia benci. Kaget di musala, ada majlis, ada acara, dia tak setuju. Marah, ribut, benci. Kalau macam minta kecilah, minta berhentilah, lapor ke RT, lapor ke Pak Lurah supaya negur orang musalla, orang masjid itu. Tapi giliran orang yang maksiat, organ tunggal berdalu-dalu itu, yang bunyinya mecahkan anak kuping, ditalakkannya baik. Tak berani dah negurnya. Jika kita tegur orang itu no, nyogat-nyogat kalau macam sampai jam 3, jam 4, tak dengar aku tidur apa kamu. Oh, tak berani bunuhnya. Kita negur dia, bunuhnya. Bukan musuh. Kau kira orang masjid dah acak bunuh kau apa? Jangan dikira orang masjid tu orang baik kalau mantan preman, mantan orang nakal, mantannya melewong, mantan copet. Segala mantan di juga masjid tu ada kalau. Bukan mereka tu di dalam masjid tu takut bunuh kau, cuma tak galak. Sudah tu di masjid musola tu kan yang dibaca Quran, yang dibaca solawat, yang dibaca zikir. Masa tak setuju nyebut nama Tuhan, nama Allah. Giliran yang maksiat macam itu, negur lagi tak berani. Itu. Jadi wabughdhu ahlil ma'asi, kita harus membenci perilaku maksiat. Jangan benci wongnya. Kalau benci wongnya, dianya tu ciptaan Allah. Kalau perbuatan dianya kadang-kadang terjadi kerana mengikuti hawa nafsunya. Wong jahat, wong hitam, wong biru, wong kelabu, pendek, gemuk, cepek, sipit, cacat apa, tak boleh dikatai. Sama dengan ngatai roti keras. Roti keras parak tukang muat roti, marah dia. Oi, keras roti ni. Oi, baju be oi, nyanyi 10. Kau muat tak baca. Sambungan kita tak boleh. Tapi kalau perilaku, Allah tidak pernah mengarahkan hambanya untuk berbuat kejahatan. Kemudian harus ada di dalam hati kita wa mahabbatullah. Wa ma'naha istidamatu ta'atihi wa ijtinabu mukhalafatihi. Mencintai Allah, arti cinta kepada Allah adalah senantiasa mematuhinya dan meninggalkan penentangan terhadapnya. Itu arti mahabbah. Arti cinta itu apa yang dikongkon digawi ke, yang dilarang ditinggal ke. Contoh. Kalau wong bercewekan tu, ceweknya nelpon, pacarnya nelpon minta jemput, tinggalkannya gawi. Ngawak motor, ngawak mobil, nyumput betina itu. Gawinya tahan ditinggalkannya demi untuk merebut cinta. Cinta itu ada syarat. Cinta itu ada syarat. Yang namanya cinta harus ada bukti. Itulah yang namanya pengorbanan. Kalau kita cuma ngomong cinta tapi katik pengorbanan tak acak.
korban waktu, korban duit, korban segalanya, korban tenaga. Cubalah kalau rumah pacaran, di rumah pacarnya ada acara, rajin angkat barang nyuci piring, ngunjal ambal. Karena ngapa? Biar betina itu mandang dia timbul rasa cinta. Demi untuk mendapatkan cinta yang bakal dicintainya. Korban duit, datang ke rumah pacarnya ngawak makanan. Belum tentu dia makannya itu. Tak pernah dia makan di rumah. Beli martabak, beli pempek lenggang. Nak ngerebut tadi. Sekarang kita cinta kepada Allah, apa dia? Buktinya. Melakukan perintah, nyawi larangan. Perintahnya apa, larangannya apa. Jangan kita ngomong cinta sama Allah, tapi perintahnya digawikan, larangannya digawi ke? Tak kau. Jadi mesti ada bukti. Bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di juru Quran jelas larangannya apa, perintahnya apa. Diperjelas lagi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Sehingga jelas mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang dilarang, mana yang diperintah. Itu juga kalau masih melakukan apa yang dilarang oleh Allah, berarti belum normal cintanya kepada Allah. Dan kalau demi cinta, itulah contohnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim dapat perintah untuk motong Nabi Ismail, Nabi Ibrahim galak ngawi kenya, Nabi Ismail pun ridha nerimanya. Ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintah oleh Allah kepadamu, walaupun itu untuk memotong aku. InsyaAllah kau dapatkan aku sebagai hamba Allah yang sabar. Ini bukti cinta. Artinya kalau yang namanya Allah yang merintah tak kata dua kali. Oh ini perintah Allah, gawe ke? Bentuk ke duit untuk gawe baik, acara-acara kebaikan, membangun tempat ibadat, membantu orang nuntut ilmu, membantu orang miskin, membantu anak yatim, membantu para janda yang perlu bantuan, membantu orang-orang untuk nuntut ilmu tanpa hitung-hitungan. Karena dia sadar bahawa harta yang ada pada diri dia titipan Allah. Jadi jatah-jatah wong-wong itu ada di dia. Jatah wong miskin ada di dia, jatah anak yatim ada di dia, jatah janda ada di dia. Dia galau yang megangnya. Allah titipkan ke dia. Nah, ini aku titipkan di kau. Kau bagikan. Sehingga Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta kamu itu ada bagian orang-orang yang meminta-minta dan bagian orang yang tidak minta karena menjaga kehormatan diri dia. Ada orang yang punya kebutuhan hidup tapi malu kamu. Tahan kenyo. Idak makan tahan kenyo. Idak minum tahan kenyo. Nak muka mulut minta idak galak. Padahal salah itu.
Dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, ada seorang wanita yang muslimah, yang salihah, yang abidah, yang tiap malam dia beribadah kepada Allah siang dan malam. Bahkan doanya dikabulkan Allah, dia tahu. Tiap dia berdoa, dia tahu doanya kabul. Tapi satu malam dia berdoa, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Sampai dia tertangis, tidak dikabulkan. Sampai dia nangis tadi, akhirnya dia tertidur. Cara orang nangis kan, kadang tidur terkeliap. Dalam tidurnya ada yang datang. Kau tahu tak apalah penyebab doa kau tidak diterima pada malam ini? Tak tahu jenis apalah sebabnya. Ada tetangga kau tidak makan. Ada tetangga kau tidak makan, tidak kau loroi. Akhirnya besokan harinya, pagi-pagi dia berjalan di kampung dia tu, dicarinya orang itu, bertemu. Ada seorang wanita miskin, memang tidak makan, tak ratik makanan. Marah-marahnya, kau kata aguk, kata otak, masa kita ni, lah tahu awak sara, ngomong tidak. Jangan galak nyusai wong banyak, oi kalau susah ni. Tak katik beras nak makan, ngomong. Katik duit, ngomong. Jangan diam. Jangan gara-gara perbuatan kau, wong lain lagi kena galau. Rezeki kau tu ada di aku. Jatah kau makan tu ada di aku. Jatah kau minum ada di aku. Ngomong. Jangan diam. Aku tak tahu. Akhirnya diulunginya makanan. Dinjuknya lah makanan tadi, duit tadi dinjuknya. Jadi akhirnya belanjalah wong tadi, pacak masak, pacak makan. Malamnya lagi doa ibadat, Allah kabulkan lagi doanya. Tuh. Jadi ya kita juga kalau ada orang ngomong dengan kita susah, dak kati, dak ada pula kita nak ngenjuk besar. Wong yang susah tu diinjuk kecil bae senang. Namanya dia butuh. Kalau wong rezekinya banyak, RM1,000 kati harga. Tapi wong yang lagi tak kati duit, RM1,000 boleh gorengan. Boleh tahu bunting pula. Nah, lah boleh tahu bunting. Tahu bunting mungkin timpi goreng. Jadilah namanya ada rezeki dia. Kalau wong berduit tu, wong yang rezekinya ada, makanan berlebih-lebihan, segalanya berlebih-lebihan, kita muang-muang makanan itu, pacak dihukumkan haram. Kalau sampai tetangga kita tidak makan, tu, itu salah satu perintah Allah Ta'ala untuk diperhatikan wong-wong itu. Sehingga disebut dalam Al-Quran, orang yang tidak memperhatikan wong miskin dan anak yatim, itu termasuk wong yang orang yang ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi berdusta adanya dalam agama. Dia ngomong cinta kepada Allah, tapi dia tidak memperhatikan orang-orang miskin, tidak memperhatikan anak yatim, tidak memperhatikan orang-orang yang susah. Itu hal yang salah yang dilakukan oleh seseorang itu terhadap dirinya. Wa mahabbatullah, cinta kepada Allah Ta'ala hanya bisa dilihat dari bukti. Tidak baca cuman dia omong ke aku cinta Allah. Buktinya? Jadi kita tidak boleh ada istilah malu dengan wong. Oh Ustaz, malu main ni. Ay aku kalau main ni malu.
Apa ke uji wong? Ya tapi itu tidak ada boleh. Ay lantaklah tak boleh apa-apa. Daripada kakek jadi omongan wong. Nah, dia bukan karena Allah didulukannya. Tapi yang didulukannya tu wong. Padahal wong tu kalau ngato ada batas. Lah mati habis. Wong itu mati habis. Sudah tu kita juga kalau misal ada wong ngatoi seseorang sampai kabar tu ke kita, jangan langsung percaya. Tak boleh langsung percaya. Dia apa tolok telik tulah. Apa benar kabar ni? Apa yonian? Bila perlu temui, bila perlu datangi. Sebagaimana Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas dapat fitnah waktu di Kufah sampai kabarnya kepada Sayyidina Umar. Sehingga Sayyidina Umar murka dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas waktu datang ke Madinah dimarahi oleh oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Aku dapat kabar bahawa kau mak ini. Akhirnya waktu Sa'ad bin Abi Waqqas balik lagi ke Kufah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab ngirim beberapa wong ngewangi Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai di Kufah, sahabat-sahabat tadi nyelidiki dari satu masjid ke masjid lain. Ceritanya benar. Sa'ad bin Abi Waqqas solatnya tidak benar. Kalau dia solat tidak benar, tidak pantas dia jadi pemimpin. Ini sama kalau ceritanya. Satu saat ketemulah dengan seorang sahabat, ditanya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Uji dia, kalau kamu nanya, ku jawab. Sa'ad bin Abi Waqqas itu uangnya tidak adil. Tidak ada rata magi dalam ghanimah. Tidak adil dalam pembagian segalanya. Oh, ternyata fitnah yang ngata ke Sa'ad bin Abi Waqqas salat tidak benar itu dari mulut wong ini. Difitnah dari mulut wong ini. Ternyata bukan begitu aslinya. Dari mulut wong ini nyebarlah ke masyarakat. Timbulnya akhirnya fitnah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas terasa terzolimi dengan omongan itu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Tidak mungkin salatnya salah. Tidak mungkin akhlaknya tidak bagus. Karenalah dijamin masuk syurga. Tapi kenyataan begitu. Ternyata wong ini yang menfitnah. Kalau tak salah namanya Abu Sa'adah. Akhirnya dia terasa terzolimi. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ni, satu waktu Rasulullah masih hidup, dia nemui Rasulullah. Dia minta doa ke, ya Rasulullah, doa ke aku supaya aku ni termasuk salah satu wong yang kalau berdoa cepat kabul. Ya Rasulullah. Cuman Rasul mesen, halalkan makanan kau, niscaya doamu cepat terkabul. Dia ngomong, ya Allah, wong yang menfitnah aku tu panjang kelah umurnya, panjang kelah kemiskinannya, dan panjang kelas fitnah kepada diri dia. Tua wongnya akhirnya. Yang fitnah Sa'ad bin Abi Waqqas tadi sampai tua, sampai alisnya ni turun, bulu alisnya ni turun, janggutnya panjang, miskin hidupnya, melarat. Tapi walaupun dia tua miskin tu, galak nganggui betino, nego-negoi betino, gadis liwat. Jadi awak tua gawi model itu jadi fitnah, jadi omongan wong, ayo wak lah tua masih be apa jadi. Aku kena doa Sa'ad bin Abi Waqqas, penyebar fitnah tu. Jadi tak boleh khabar tentang seseorang tu
langsung diterima tak boleh. Diselidiki dulu. Jangan kayak kentut wong langsung kentut ke bulak. Jangan. Selidiki. Sudah diselidiki, lah tahu pas, tanya, baru. Tak boleh dibenci. Kata Imam Ghazali, kalau kamu nyingok wong berbuat kesalahan, jangan dibenci. Jangan dihina. Doa ke. Sebab tidak ada sulit bagi Allah untuk muterkan kesalahan wong itu kepada dirimu. Kalau kau mandangnya dengan kebencian. Arti kebencian tu dikata-katai. Tadi kan bughdu ahlil ma'asi, membenci para pelaku maksiat, tapi dalam hati. Ini dikata-katai dioce-oce ke. Sehingga dengan ocehan kita wong tu jadi malu. Kalau yang tadi bughdu ahlil ma'asi fil galab, di dalam hati. Dioce ke si anu tu macam ini. Mestinya kata Imam Ghazali didoa ke supaya dia berubah jadi baik. Karena kalau dia oce-oce ke itu, akhirnya dia malu. Nah, kaget kesalahan diri dia, Allah pindah ke diri kau. Tidak sulit bagi Allah Malik. Allah ngatur alam semesta ini tidak ada sulit. Pacak be terjadi. Wa mahabbatu kalamihi bi an la yunkira syai'an mimma fihi wa min alamati mahabbati iktsaru tilawatihi izman ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Kemudian mencintai kalamullah, mencintai firman Allah dengan cara tidak mengingkari sesuatu pun daripada apa yang ada di dalamnya, dan daripada mencintai Quran tadi banyak macamnya terhadap firman-Nya. Sebab idmanna habba syai'an aksara min zikrihi. Sebab orang yang mencintai sesuatu itu niscaya ia akan banyak sering menyebutnya. Kata ulama, kalau Allah Ta'ala nak ngajak seseorang ngomong, Allah tumbuhkan pada hati wong itu kegemaran membaca Quran. Kalau Allah nak ngajak wong itu ngomong, Allah tumbuhkan kegemaran dia baca Quran. Karena kalau kita baca Quran tu sama berkelakar sama Allah. Allah tu ngomong di Quran. Kita bacanya, maka itu dianjur ke baca Quran tu tahu maknanya. Sampai ada ustaz yang berpendapat, siapa baca Quran tak tahu artinya, lemaklah tak usah baca. Ustaz yang model macam ini gancanglah kirim ke jurutan. Tak bolehlah ngomong macam itu. Mestinya dianjur ke Bapak Ibu supaya lebih memahami. Cak boleh 2 ayat, baca artinya. Baca 2 ayat, baca artinya. Supaya lebih memahami. Cari Quran yang ada kan lemak dengarnya. Tidak tahu artinya, tak usah baca Quran. Jadi macam apa? Dalam kitab Kasyifatus Sajah kata Syekh Nawawi, bacaan yang kita tak tahu artinya katik guna kecuali baca Quran. Biar tak tahu artinya ada manfaat. Sebagaimana diumpama dengan satu kisah, seorang cucung ngelarang kakeknya ngaji tanpa tahu arti.
Uji dia kau ambek sangkek. Ingat tak kamu dulu ada sangkek yang dari rotan. Zaman dulu di Palembang ni ada sangkek dari rotan muatnya. Yang sangkek Cina dulu galak ngawak. Apa? Bukan pempek. Pokoknya kalau belanja sangkek tu ada. Ana nemui itu. Uji yainya. Nah, kau turun ke sungai tu, ambek banyu makan sangkek ni. Ambek banyu, naik pocok. Betul lagi. Turun lagi, ambek lagi. Uji cocongnya. Yai. Mana nak ngembeknya banyu ni? Sangkek ni tebok. Yai yang itulah cung. Wong maca Quran tu biar tak kata artinya, bersih ke hatinya. Sangkek tu biar kau tak boleh banyu, sangkek tu bersih. Bersih tak? Ya bersih lah, dicuci. Bek banyu naik, lepas banyu. Tak ada leket. Nah, sama dengan orang ngaji tak tahu artinya. Tapi nyinari hati. Bersihkan hati. Tapi kalah Quran ni dengan HP. Coba jingoklah. Tidak kata orang tiap hari tak nyekel HP. Tidur diajak, kamar mandi lagi diajak. Nak gila. Mising sambil main HP. La haula wala quwata. Halo, di mana? Ustaz, lagi di WC. La haula wala. Nah. Aduh. Lagi kamar mandi Ustaz, lagi ya Allah, kau gawak. Kalau lah ngawak HP kamar mandi tu, ada apa be yang dijingok. Nah, ini berhari-hari main HP berjam-jam, terlumah, terkurap, termiring. Quran jangan kena dibaca, ditepak lagi dah. Mak taruh ilah tak ada nepak Quran, tapi maca yang hafalan be. Apa Yasin, apa Tabarok, apa-apa. Tidak dimegang dia Quran, tapi dibacanya namanya ada bacaan. Ini yang hebat lagi, jero HP tu isinya macam-macam. Gambar BF lah, foto porno lah, wong terbuka aurat lah, betina yang tak nutup aurat. Semayang digawak, dikantongi HP. Tidak malu apa dia? Ngadep Allah ngawak gambar macam itu. Berdoa. Minta dengan Allah. Doa tidak kabul ribut. Padahal dia dewek lah tahu nah. Kantong kau tu ada maksiat. Tu, jadi kalau kita mencintai kalamullah, hidupkan HP, buka wong ngaji. Ada 12 imam Masjidil Haram, pilih baik senang yang mana. Kita tidak baca ngaji, dengar wong ngaji. Kuping cucuk istiwa itu nak genset. Cucuk ke sambil dengar wong ngaji, sambil dengar wong maca solawat. Karena wong yang maca solawat, wong maca maulud, maca solawat, itu wong ngamal ke Quran. Wong ni galak ribut, oi, kamu ni hadro-hadro maca solawatan terus, Quran tu nak baca. Kau maca Quran, belum tentu kau ngamal ke Quran. Kami ni maca solawat, ngamal ke Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Perintah Quran, bersolawatlah. Jadi wong yang selalu maca qasidah, selalu maca solawat, itu wong ngamalkan isi Quran. Lebih tinggi nilainya. Tuh. Padahal dia tahu bahwa
Al-Quran itu akan menemani dia di dalam kubur. Diterangkan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di saat seseorang sudah dimasukkan ke dalam kubur, dia akan ditemani oleh seorang yang wajahnya macam wajah dia. Ngewangi dia di dalam kubur. Ditanya, kenal tak kau dengan aku? Tidak kenal. Siapa kau? Tapi ngapa gaya kau macam gaya aku ni? Aku adalah bacaan Al-Quran yang kau baca waktu di dunia dulu. Allah nyerupa ke aku dengan rupa kau. Ngewangi kau kage sampai hari kiamat. Itu biar rumah bagus, hidup dewean, mengkirik juga. Apel, langgu, jeruk, makanan, pempek cukup. Cuman dewean. Rumah besar, lampu hidup, dewean. Ngedu juga. Tambah lagi lubang kubur, gelap gulita. Tapi kalau ada rewang, wong dua, ya hanu berani. Oh biasalah aku kalau padahal keluntung uji buri sana. Nah, dia pula itu. Lebuk, nah. Nak berangkat ngancapnya itu. Giliran duduk ada kelebat orang liwat, entak dia itu. Ketakutan. Lubang kubur, HP mana ada jaminan HP. Bahkan main HP pacaknya dikena azab. Tapi kalau gawinya tu benar, untuk nyambung silaturahmi, untuk bertemu sahabat, mengetahui info-info kebaikan, bagus. Khabar-khabar ngajak kebaikan, jadwal majlis, dibagikan amalan, bacaan-bacaan, boleh, bagus. Bahkan boleh pahala. Kalau kita nyebarkan amalan ke sikap wong itu nyebar ke grup, dalam grup ada 120 wong, maco galau. Amal ke galau lah banyak dapat. Yang ini rombongan SMP dia lain, SMA dia lain, waktu dia kuliah lain. Ada 3-4 grup yang besar, dikirimnya galau amalan itu, diamal ke wong. Bukan main pahalanya. Mak itu juga wong yang ngirimkan foto-foto maksiat. Berapa mata yang nyingok, sebanyak itulah dia nanggung dosanya. Jadi kalau ada wong ngirim foto maksiat, batas kita hapus. Batas kita hapus. Terserah wong lain nak ngirim, batas kita hapus. Jangan melok ngirim. Nah, kita boleh ngirim misal ada foto telanjang. Foto telanjang, artinya foto telanjang tu yang nutup aurat. Cuman dari perut ke pucuk terbuka, boleh kalau banci. Misal banci tak berhutang, tak apa-apa. Kita bagikan foto banci tak berhutang, tidak berdosa. Lanang tu. Oh Ustaz, dosa Ustaz ni. Gambar tak berhutang ini dibagi-bagi. Banci itu tu. Lanang tak apa-apa ngawasnya. Ya cuman ada isinya itu tu, suntik. Bukan asli. Walaupun dia tu kempet, kalau asli berdosa. Itu tu banci, tak apa-apa. LGBT. Ya? Yeah? Misal kalau ada. Macam-macam zaman ini di WA tu. Kucing nyoget. Ada. Kucing nyanyi. Ada. Kapan-kapan kucing baca nyanyi. La haula wala. Kemudian wa mahabbatu rasulihi. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma.
Sabda Rasul sallallahu mencintai Rasulullah, sabda beliau, tidak sempurna iman seorang hamba. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu hingga Allah dan Rasulnya lebih dicintai olehnya mimma siwahuma, daripada sesuatu selain keduanya. Jadi harus diutamakan mencintai Allah dan Rasul. Wa min alamati mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam iktida'u bihi wal isti'malu sunnatihi wattiba'u aqwalihi wa af'alihi wa imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi wa ta'addubu bi adabihi fi usrihi wa yusrihi wa man syatatihi wa makrahihi abada dzalika ramli. Dan tanda daripada alamat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iktida' bihi adalah mengikuti jejak beliau. Mengikuti Nabi ini bukan ibadatnya be. Macam kita ngomong al-ulama warasatul anbiya, ulama tu pewaris Nabi. Ulama bukan warisi ilmu be, warisi hinaan, warisi fitnah. Nabi tu difitnah, dihina, hidup susah, dibenci wong, itu pasaran. Dibenci wong tu pasaran. Kita wong tak setuju dengan kita, diam ke be, talaklah. Allah dengan Rasul, Allah tu zat yang maha sempurna, Nabi yang paling sempurna. Sampai sehari ni wong tak setuju. Wong tidak setuju sama Allah. Sampai sehari ni wong tidak demen dengan Nabi Muhammad banyak. Tambah lagi kita. Kalau anak cuman sikap. Kalau gawe kita benar, jalan ke terus. Talak kalau nak ngomong. Kalau gawe kita salah, beneri, karena wong itu sebagai doktor untuk kita. Rai kita ada coretan hitam, ditegur wong, nak marah tak? Jangan marah. Ustaz, rai ustaz ada hitam. Oh ya, buang baik, ubat. Jangan nak marah, nyanyi 10 kali ni. Cudian, jangan. Tapi kalau ngatur ke rai kita ada hitam tapi tak kata, talaklah. Berarti dia menfitnah kita. Wasti'mal sunnati, menjalankan sunnahnya beliau. Wattiba'u aqwali wa af'ali, mengikuti ucapannya dan perbuatannya. Apa yang digawe ke Nabi peloi. Nabi makai siwak, makai minyak wangi, makai celak mata. Nabi cara di pasar, metu rumah, masuk rumah, kamar mandi, cara tidur, bangun tidur. Nak solat, setelah solat, makan dalam bergaul. Nabi makan kambing. Makan juga kita kambing darah tinggi, kata. Tanyalah ke dokter. Kambing itu kolesterol paling rendah. Kolesterol terendah tu kambing. Kalau yang masil besarlah sapi. Kolesterolnya. Kalau kolesterol yang tinggi bebek, karena dia terbang. Oh, ya jiwang ustaz, ambing tu darah tinggi, kata-kata. Makan tahu dengan tempe itulah darah tinggi. Tak ustaz, tahu tempe bagus-bagus setiap hari naik darah. Kenompas ke begini. Tapi kalau kambing tiap hari kata orang marah. Makan daging tiap hari kata orang marah. Cuman yang salah kita ni siko salah berlebih-lebihan. Palak kambing siko, pukangnya sebelah, itu lah berlebih-lebihan.
Kalau di Mekah, di Madinah, ada syariat haji itu tempat pasar makan. Iwak, kambing, onto, makan di situ. Beli kat senampan. Ada kambing, ada nasi. Kita wong limo dah habis itu. Wong limo dah habis. Temengas. Kambing banyak, dah habis. 60 rial, 70 rial sikap wong. Kita minta nasinya 2, kambingnya 3. Cuman makan wong 5. Nasi sikap wong tu pacak dimakan kalau wong kita wong 3. Kambingnya kan agak dikit, beli 3. Lain harganya. Udah. Kita wong 5 mengas. Wong Arab dewean makan sebelahan. Kita nak wong 6, wong 5. Dia tap. Kan adat dia. Adat dia. Bahkan kambing ikut-ikutan, onto ikut-ikutan tu dipanggang. Karena dia tu sistemnya masuk tanah. Jadilah di siang kalau macam, tidak ditetak-tetak, masuk ke tanah. Masak, angkat. Didang ke pucuk nasi. Dan kedua di Arab tu mubazir. Dah habis buang. Dah habis buang. Bungkus plastik, buang. Sistem buang di Mekah. Anak kalau disanjung rumah orang Arab, galak dibuangnya. Salas, tup. Wen, buang aja. Jiku jangan. Iya, pinta, enggak balik. Kawan di maktab makan. Kawan di maktab, bangun ke malam-malam. Atau pagi ke diangat ke. Sayang, kambing yang besar-besar. Dia kambing tak tanggung beli ke kita. Sikok ni kan kambing belampat. Sikok nampan tu seperapat. Sak kambing. Ya Allah. Yang dimakan Nabi segalanya ubat. Yang salah itu kita makannya bela. Nah, makan ni ada 2. Kebutuhan dengan keinginan. Pempek 3 ekor cukup. Kalau makan sampai 10, itu keinginan. Tambah lagi pempek tahu, cecil cukup kendal itu. 5 tumpes. Tahu besar itu. Belah 2. Rendamkan di dodo jadi model ini. 5. Itu bukan lagi makan, bukan lagi kebutuhan. Sudah keinginan. Pecah muat, sangkupuk pula. Masih muat, pempek telok pula. Itu sudah tidak benar. 5, 10, 2, 3, rasanya mak itulah. Kita makan 2, mak itu rasa pempek. Hatta kita makan sekarang, dengan rasa pempek kita makan umur 5 tahun, mak itulah rasanya. Dari dulu pempek itu mak itulah rasanya. Pempek dos mak itulah rasanya. Gegodo mak itulah. Pempek telok mak itulah. Pempek tahu mak itulah. Dari dulu. Makan duku. Ngoyoi. Habis kilo. Kelewatan. Sekilo habis rasanya mak duku itulah. Habis 5 biji, macam itulah. Yang paling merusak hidup manusia ni mengikuti keinginan. Yang ini yang dilarang. Wamtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Mematuhi berbagai perintah beliau dan menjauh yang dilarangnya. Firman Allah, ma'atakumur rasul fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul ikuti, yang dilarangnya tinggal ke.
wa ta'addubu bi adabihi, dan beretikalah dengan etika-etika beliau, cara beliau berpakaian, bermasyarakat, bertetangga segala macam. Wa fi usrihi wa yusrih, di saat ia susah dan di saat ia kaya. Wa man syatatihi wa makrahihi, dikala ia senang dan dikala ia dibenci. Demikian penjelasan Imam Ramli. Wa sahabati liqauli sallallahu Allah fi Allah fi ashabi la tattakhidhuhum gharada faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum wa man abghadahum fa bi bughdi abghadahum. Takutlah kepada Allah dalam hal para sahabatku. Janganlah kalian menjadikan mereka sebagai sasaran. Maka siapa saja yang mencintai mereka, faman ahabbahum fabihubbi, maka dia mencintai aku. Ahabbahum, aku mencintai mereka. Waman abghadahum, barang siapa membenci mereka, berarti dia telah membencikulah, maka ia membenci mereka. Nah, tuh. Jadi orang yang ngehina sahabat Nabi, benci dengan Sayyidina Abu Bakar, benci Sayyidina Umar, benci dengan Sayyidina Utsman, itu berarti dia telah menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang telah menyakiti Rasulullah, wa man adzahum faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Siapa yang menyakiti mereka, maka dia telah menyakiti aku. Siapa menyakiti aku, berarti sungguh dia telah menyakiti Allah. Wa man adallah yushik an ya'khudahu. Dan siapa saja yang menyakiti Allah, niscaya nyaris tidak bisa dihindari, pasti Allah akan menyiksanya. La haula wa la quwata illa billah. Hati-hati kamu bermasyarakat, berkawan di medsos, di pasar, di pergaulan, kadang ketemu dengan orang-orang yang membenci sahabat Nabi. Hati-hati. Semua itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah masami'a qulubina li dzikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulik wa ya'mal bi kitabik. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Subhanallah ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah